Memegang buku kehidupan dan kematian di tanganku, rasanya agak berat. Situasi ini mungkin normal bagi orang lain, tetapi secara alami tidak normal bagi Yu yang lain. Sekarang dia tidak merasa berat meski mengangkat gunung, apalagi buku kecil. Di sampul buku kehidupan dan kematian, kata "satu" sangat mencolok. Jika dilihat seperti ini saja, sulit untuk mengetahui apakah karakter ini mewakili karakter tersebut atau murni. Ini asli. Fang Yu menyipitkan matanya dan membuka buku kehidupan dan kematian. 78 Jaringan Cina. Bas. Pada saat ini, cahaya redup muncul di buku kehidupan dan kematian. Halaman yang dibalik Fang Yu kosong. Ini normal karena tidak ada makhluk yang ditunjuk. Fang Yu mengerutkan kening, mengingat momen ketika Master Pavilion menggunakan buku hidup dan mati padanya. Pada saat buku kehidupan dan kematian mulai berlaku, dia merasakan sedikit kelainan pada dirinya. Kemudian, apa yang disebut cahaya kematian yang dilepaskan oleh buku kehidupan dan kematian jatuh langsung ke Master Pavilion, memusnahkannya. Apa yang terjadi selama periode itu? Ada juga rune bercahaya emas yang menghilang. Fang Yu tidak melihat dengan jelas saat itu. Namun menurut logika, yang harus dicatat dalam rune itu adalah nyawa Fang Yu. Momen kelahiran, pengalaman, dan bahkan kematian. Dalam legenda, Anda dapat melihat informasi tentang makhluk apapun melalui kitab kehidupan dan kematian. Saya tidak melihatnya dengan jelas terakhir kali, saya akan menggunakannya lagi untuk diri saya sendiri. Fang Yu berpikir sejenak, sedikit menyipitkan matanya, dan menggerakkan pikirannya. Bas, benar saja, kitab kehidupan dan kematian perlahan berdiri, memancarkan cahaya keemasan yang lebih menyilaukan. Desir-desir, pada saat yang sama, di halaman kosong, karakter secara bertahap muncul satu persatu, memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan inilah yang sepenuhnya mengaburkan karakter itu sendiri, sehingga tidak mungkin untuk melihat secara pasti karakter apa yang ada di dalamnya. Fang Yu mengerutkan kening dan menatap karakter di atas dengan saksama. Semakin banyak karakter yang membentuk paragraf. Namun seluruh paragraf bersinar terang, dan saya masih tidak dapat melihat dengan jelas. Andalkan, aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Fang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Setelah memikirkannya, pupil matanya bersinar keemasan. Buka mata jalannya. Di pupil Fang Yu, tanda jalan besar itu perlahan muncul, tapi tidak berbelok. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara teredam, buku kehidupan dan kematian terguncang, dan cahaya terang meledak. Sinar cahaya ini meledak langsung dari puncak gunung belakang dan melesat langsung ke langit. Dan Fang Yu berada di pusat cahaya. Pada saat ini, ekspresinya terkejut dan dia melihat ke depan dengan tatapan kosong. Tidak hanya cahaya di depannya, tapi gambar lain. Tepatnya, dia melihat sosok dari belakang. Berdiri di depannya, tidak jauh darinya. Punggung ini memberinya perasaan yang sangat familiar, tapi dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Di bawah cahaya, sosok belakang ini perlahan berjalan ke depan. Di depan, pusaran warna-warni perlahan muncul. Begitu pusaran air muncul, hati Fang Yu tenggelam dan bahkan merasa sangat tidak nyaman. Begitu garis pandang terfokus pada pusaran warna-warni, otak seolah kehilangan kendali, dan jatuh ke dalam rasa pusing yang berbalik. Fang Yu segera menunduk dan membuang muka. Puff-puff. Pada saat ini, Fang Yu bahkan bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia melihat ke depan lagi, sosok belakang yang familiar itu telah menjauh, semakin menjauh darinya, dan semakin dekat ke pusaran warna-warni yang memberinya perasaan yang sangat buruk. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, melihat sosok belakang. Itu perlahan berjalan ke depan pusaran warna-warni, dan berhenti. Pada saat ini, sosok belakang tiba-tiba berbalik perlahan, sadar kembali. Fang Yu menatap wajahnya. Wah, namun saat ini, pusaran warna-warni tiba-tiba menjadi lebih besar. Sosok punggung itu langsung terserap oleh pusaran warna-warni. Bas, cahaya di sekitarnya dengan cepat menyatu. Ledakan, Fang Yu hanya merasakan dengungan di otaknya. Kemudian, pemandangan di depannya kembali menjadi kenyataan. Dia masih duduk di puncak gunung belakang. Di depannya, cahaya buku kehidupan dan kematian meredup, dan konten di halaman itu berangsur-angsur menghilang. Fang Yu masih belum bisa melihat apa isi di atas. Wah, segera, cahaya buku hidup dan mati benar-benar hilang. Fang Yu mengangkat tangannya untuk memegang buku kehidupan dan kematian dan menutupnya. Tapi dia tetap duduk di tempatnya,
ekspresinya penuh keterkejutan. Gambar apa yang dia lihat tadi? Dan alasan munculnya gambar ini, adalah karena dia mencoba menggunakan mata jalan untuk melihat dengan jelas isi tentang dirinya yang muncul di buku kehidupan dan kematian, dan itu terpicu. Tapi apa yang terjadi? Dia melihat, dengan cara itu membuatnya merasa familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat identitas punggung siapa. Pusaran warna-warni apa yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman? Apakah itu portal? Ada apa di balik portal itu? Sosok itu berhenti sebelum memasuki pusaran warna-warni, dan bahkan menoleh untuk melihat posisinya. Pada saat itu, Fang Yu hampir ingin melihat wajah sosok itu dari belakang. Namun, sosok belakang itu ditelan pusaran warna-warni dalam sekejap, dan tidak lagi muncul. Fang Yu mengingat kejadian tadi, tapi dia masih bisa merasakan jantungnya berdebar-debar. Keakraban dengan sosok punggung itu, ketidaknyamanan dengan pusaran warna-warni, adalah nyata. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, Fang Yu duduk di tempat, matanya berkedip-kedip, dan otaknya bergerak cepat. Dia masih mengingat perasaan akrabnya. Dia ingin tahu, siapa sosok belakang itu. Karena gambar yang baru saja kamu lihat, dikeluarkan dari buku kehidupan dan kematian, maka, sosok di belakang itu pastilah seseorang yang memiliki hubungan dekat dengannya. Tetapi untuk beberapa alasan, semakin banyak Fang Yu mengingatnya, semakin kabur perasaannya. Belakangan, dia tidak dapat mengingat garis besar gambar itu sendiri. Brengsek, Fang Yu membenturkan kepalanya, sedikit kesal. Petik 2 titik titik titik. Fang, Tuan Fang. Tepat ketika Fang Yu ingin mematahkan kepalanya, suara wanita pengecut terdengar dari belakang. Fang Yu pulih dari pikirannya, menoleh dan melihat ke belakang. Sekilas, ternyata itu adalah Han Miaoi. Hah, kenapa kamu ada di sini? Fang Yu bertanya dengan bingung. Aku selalu tinggal di sini. Sepertinya kamu pernah berkultivasi sebelumnya, jadi aku tidak berani melangkah maju dan mengganggu. Sekarang, Han Miaoi menjelaskan dengan suara rendah. Fang Yu memandang Han Miaoi dan memikirkan hal-hal terkait. Jadi, dia mengesampingkan semua pemikirannya sebelumnya. Lagi pula, semakin aku memikirkannya, semakin kacau, aku tidak ingin untuk sementara waktu. Kamu datang tepat sekali, duduklah. Aku harus membicarakan hal-hal serius denganmu, kata Fang Yu. Ya, Han Miaoi berjalan ke tubuh Fang Yu, lalu duduk di tempat. Terlepas dari apakah kamu menerimanya atau tidak, kamu adalah dewa dan tubuh iblis yang legendaris. Fang Yu berkata, kamu harus jelas tentang ini. Petik 2 titik titik titik. Aku tahu. Han Miaoi mengangguk dengan lembut. Menurut pernyataan yang kudengar, karena keberadaan dewa dan iblis secara inheren bertentangan dengan langit, seiring berjalannya waktu, kesadaranmu secara bertahap akan menjadi gila tak terkendali, dan akhirnya, berkembang hingga ingin menghancurkan segalanya. Sejauh ini, Fang Yu berkata, inilah alasan mengapa generasi dewa dan iblis sebelumnya akan dilenyapkan oleh gabungan tekanan hukum dan kekuatan sebab akibat. Petik 2 titik 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 petik 2. Han Miaoi memandang Fang Yu, tanpa darah di wajah cantiknya. Baginya, semua ini terlalu buruk. Mungkin kamu tidak bisa menerimanya, dan kamu belum merasakan kelainan apapun, tapi dari sudut pandang benua Yunyu ini, kamu adalah keberadaan yang sangat berbahaya, kata Fang Yu. Han Miaoi menggigit bibir merahnya dan tidak berbicara. Faktanya, dia tidak tahu harus berkata apa. Ambil 10.000 langkah, jangan bicara tentang langkah di mana kamu sampai pada kegilaan kesadaranmu. Keberadaanmu telah menarik perhatian beberapa kekuatan. Mereka ingin menangkapmu dan mengendalikanmu. Sama seperti sebelumnya Pavilion Zixin. Melakukan hal yang sama. Dari aspek ini, kemungkinan besar Anda juga akan membawa krisis besar. Fang Yu melanjutkan. Dari kata-kata tersebut, Han Miaoi sudah bisa merasakan sikap Fang Yu, matanya memerah dan air mata mengalir. Karena dia sangat berbahaya, hanya ada satu masa depan yang menunggunya. Segel keabadian. Fang Yu memandang Han Miaoi dan tidak berbicara. Han Miaoi menyeka air mata dari matanya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, jika saya akan membawa bencana bagi banyak makhluk, mohon minta Guru Fang untuk menyegel saya. Fang Yu sedikit terkejut dengan kata-kata ini. Dia tidak menyangka Han Miaoi terlihat begitu rapuh, tapi dia masih bisa mengatakan ini secara proaktif. Setelah disegel,
mungkin kamu tidak akan pernah bangun lagi. Fang Yu berkata, apakah kamu yakin? Jika tidak ada cara lain, maka saya hanya bisa menerima hasil ini. Han Miaoyi menunduk dan berkata sambil menangis. Guru, menurut saya karakter yang ditampilkan oleh para dewa dan iblis saat ini sangat murni, dan dapat dijinakkan ke kondisi yang dapat dikendalikan di masa depan. Pada saat ini, suara dingin tangisan air mata tiba-tiba terdengar. Jinak, Fang Yu terkejut sesaat. Jangan dengarkan omong kosong menangis, tubuh dewa dan iblis sebaiknya disegel. Li Huoyu juga berbicara, tidak perlu menyegelnya sama sekali. Bahkan jika kamu ingin menyegelnya, kamu tidak perlu datang terlalu awal. Tidak akan terlambat untuk menyegel para dewa dan iblis ketika terlihat jelas kebingungan. Crycolters berkata, dengan kekuatan tuannya, para dewa dan iblis itu hebat. Sebelumnya ia berada dalam kondisi yang dapat dikendalikan. Bagaimana jika tubuh dewa dan iblis ini diambil oleh kekuatan lain? Kata Li Huoyu. Tuan membawa tubuh dewa dan iblis bersamanya, siapa yang dapat mengambilnya? Terlebih lagi, saat ini, fisik tubuh dewa dan iblis tidak begitu mencolok, dan sebagian besar makhluk tidak dapat mengetahuinya, identitas. Cryogenik terus menjawab, saya hanya berpikir jika tuannya dapat menjinakkan para dewa dan iblis, akan ada penolong yang berguna di masa depan. Bagi tuannya, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Pembantu, menurutmu? Li Huoyu mengatakan itu, tiba-tiba terdiam. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Teruslah bicara. Petik 2. Bagaimanapun, aku tidak setuju meninggalkan para dewa dan iblis, kata Li Huoyu. Tuan, saya rasa saya akan mengamati setidaknya untuk jangka waktu tertentu. Air mata kriogenik berkata, belum tentu setiap generasi dewa dan iblis akan menjadi gila. Lagi pula, pengalaman mereka sangat berbeda. Masuk akal bagimu untuk mengatakan itu. Fang Yu menyentuh dagunya dan menatap Han Miaoyi di depannya. Han Miaoyi merasa malu dengan tatapan lurus Fang Yu, wajahnya memerah, dan dia menundukkan kepalanya. Saya baru saja mendengar saran yang bagus. Fang Yu berkata, tapi itu, tergantung apakah kamu menginginkannya atau tidak. Bagaimana? Han Miaoyi bertanya dengan bingung. Jelas dia satu-satunya yang ada di depan Fang Yu, dan tidak ada pihak ketiga. Di mana Fang Yu mendengar nasihat itu? Tapi kemudian aku memikirkannya, orang kuat seperti Fang Yu, transmisi suara Qianli juga sangat mudah. 78 Chinese Network. Karena saat ini, kesadaran Anda masih sangat jernih, dan tidak ada tanda-tanda kemunduran. Fang Yu berkata, jadi saya tidak akan menyegel Anda untuk saat ini, tetapi Anda harus tetap bersama saya di masa depan, dan saya akan mencoba membantu Anda mengendalikannya. Saya hidup dalam kemungkinan konflik kesadaran di masa depan. Han Miaoyi pada awalnya tidak memahaminya, tetapi kemudian memahami maksud Fang Yu. Jadi, sebelum Fang Yu selesai berbicara, dia membuka matanya lebar-lebar, mengangguk berulang kali, dan berkata, ya, benar, tentu saja. Petik 2. Jangan khawatir, dengarkan aku dulu. Fang Yu melihat penampilan Han Miaoyi, sedikit tercengang, dan berkata, meskipun kamu kehilangan kesadaran sebelumnya, saya pikir kamu telah mendengar tentang saya sekarang. Apa yang dilakukan waktu? Aku tahu sesuatu, saudari Zixi memberitahuku bahwa dia mengatakan kamu mengalahkan Protoss. Mata Han Miaoyi segera berbalik mengagumi, dan berkata, ya, tentu saja. Saya tidak menyebutkan ini untuk memberitahu Anda betapa kuatnya saya. Siapa yang tidak tahu sekarang? Fang Yu berkata, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa jika kamu memilih untuk tetap di sisiku, kamu pasti akan menghadapi banyak hal di masa depan. Bahayanya, kamu harus siap secara mental. Han Miaoyi masih mengangguk. Satu hal lagi, tidak setiap kali aku menghadapi bahaya, aku bisa melindungimu, dan aku tidak ingin kamu menjadi pengganggu dan mempengaruhi tindakanku. Fang Yu melanjutkan, karena fisikmu yang istimewa, aku memperlakukanmu ada harapan. Saya harap Anda dapat segera meningkatkan kekuatan Anda dan membantu saya di masa depan. Jadi, kamu harus tumbuh dengan cepat. Kamu tidak bisa selalu terlihat lemah seperti sekarang. Ingat, kamu adalah tubuh dewa dan iblis, tubuh dewa dan iblis yang sulit dilihat selama berabad-abad. Fisik seperti ini, bahkan lebih buruk dariku. Itu harus dihancurkan di dalam menghadapi ratusan juta makhluk. Fang Yu sedang berbicara, Han Miaoyi terus menganggukkan kepalanya,
matanya bersinar terang, berkedip seperti bintang. Setelah mendengar perbuatan Fang Yu dari Zixi selama periode ini, dia sangat mengagumi Fang Yu. Dan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia masih bisa duduk di sini dan berbicara dengan Fang Yu, itu juga karena Fang Yu bersedia memberinya kesempatan. Kalau tidak, dia akan disegel selamanya. Oleh karena itu, bagi Fang Yu, hati Han Miaoyi bukan hanya kekaguman, tapi juga rasa syukur. Faktanya, dia tidak pernah lemah. Ketika dia berada di klan surgawi, dia selalu tegas dan tenang, dan dia tidak pemalu. Hanya saja setelah dia bangun baru-baru ini, dia pertama kali tahu bahwa dia adalah dewa dan tubuh iblis, dan kemudian tidak peduli lawannya, atau Fang Yu, dia melakukan kontak dengan levelnya terlalu tinggi, itu adalah sebuah eksistensi yang bahkan tidak bisa dia hormati. Itu sebabnya dia sedikit lemah. Aku akan bekerja keras, aku pasti tidak akan menahan diri. Han Miaoyi menggigit bibirnya dan berkata. Kemudian, dia berlutut lagi dan hendak bersujud kepada Fang Yu. Hei, tidak perlu bersujud. Fang Yu menahannya dan berkata, oke, lakukan tugasmu dulu, dan aku akan membawamu bersamamu saat aku ingin berakting selanjutnya. Terima kasih, Tuan Fang. Han Miaoyi membungkuk. Setelah Han Miaoyi pergi, Fang Yu terus bermeditasi. 166. Dia tidak terus memikirkan hal-hal sebelumnya, tetapi menutup matanya dan kesadarannya memasuki pagoda. Semesta, setelah mendapatkan warisan Yuanshi Supreme, budidayanya berhasil menembus periode pemurnian Qi tingkat 100.000 dan membuka pagoda semesta tingkat ketiga. Faktanya, banyak benih pada lapisan kedua yang masih belum matang. Tentu saja, dia baru saja merasakannya sebelumnya dan memperoleh banyak kemampuan. Kemampuan ini tidak semuanya merupakan kemampuan baru, sebagian besar adalah kemampuan yang telah dikuasai Fang Yu sebelumnya, tetapi telah sangat diperkuat. Kemampuan seperti atribut 5 elemen, asal-usul, segel, jiwa, perlindungan tubuh, semuanya telah diperoleh. Peningkatan kemampuan ini mungkin tampak sepele, tetapi dalam pertarungan sebenarnya, peningkatannya sangatlah besar. Namun, sejak lantai 3 menara semesta dibuka, perhatian Fang Yu secara alami tertuju pada lantai 3. Kesadarannya juga jatuh ke lapisan ketiga. Membuka matanya, penglihatannya berubah. Daerah sekitarnya kosong, tidak ada pemandangan khusus yang terlihat, hanya kosong. Fang Yu melihat ke depannya, menoleh, dan tidak melihat apapun. Andalkan ini lebih kosong dari lantai 2, kali ini aku tidak akan membiarkanku membangun kota di sini, kan? Fang Yu bertanya dengan sepenuh hati. Tidak ada apapun di depannya, jadi Fang Yu berbalik lagi. Lalu, dia tercengang. Di belakangnya, tidak jauh dari sana, berdiri sebuah patung emas. Hanya sebuah patung yang bersinar dengan cahaya keemasan. Dilihat dari bentuk tubuhnya, itu adalah bentuk manusia. Dan, Fang Yu menatap lurus ke arah patung emas ini, semakin dia melihatnya, semakin familiar jadinya. Bukankah ini gambaran sosoknya? Pria emas kecil ini, sangat proporsional dengan sosokku. Fang Yu berjalan menuju patung emas ini dan langsung mendatanginya. Kemudian dia mengamati dari ujung kepala sampai ujung kaki sedikit demi sedikit, tanpa melepaskan setiap detailnya. Meski patung emas ini tidak memiliki wajah, ia tetap yakin bahwa patung emas tersebut sesuai dengan bentuk tubuhnya. Patung emas milikku sendiri. Ini isi lantai 3 menara semesta. Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Mengukir fitur wajahku sendiri. Tidak, seni adalah kelemahanku. Fang Yu mendekat, amati wajah patung emas itu dengan cermat. Untuk saat ini, dia benar-benar tidak dapat memikirkan tugas lantai 3 menara semesta. Satu-satunya hal yang terpikirkan adalah menyempurnakan wajah patung emas ini. Masalahnya adalah, dia sangat buruk dalam hal ini. Air mata dingin, Li Huoyu, datang dan jelaskan. Fang Yu menoleh dan berteriak. Namun, tidak ada jawaban atas pertanyaannya. Fang Yu harus menoleh dan terus mengamati patung yang berdiri di depannya. Setelah memikirkannya, dia mengulurkan jarinya, mencoba meninggalkan bekas di wajah patung emas itu. Ledakan. Detik berikutnya, patung emas ini tiba-tiba bergerak. Terlebih lagi, saat Anda bergerak, itu adalah tendangan yang berat. Fang Yu menderita pukulan berat di perutnya, dan tubuhnya tiba-tiba terbang keluar. Pada saat ini, dia jelas merasakan sakitnya. Boom! Fang Yu jatuh ke tanah di kejauhan, berguling puluhan kali sebelum berhenti.
Dia berdiri sambil memegangi perutnya, jantungnya bergetar. Di pagoda semesta, dia adalah tubuh kesadaran, dan masuk akal bahwa dia tidak akan merasakan sakit apapun, bahkan sentuhan apapun. Tapi barusan dia menderita karena tendangan ini, tapi dia merasakan sakitnya. Dan ini seharusnya menjadi pukulan paling menyakitkan yang pernah dia alami sejak pengudusan fisiknya. Sial, apa yang terjadi? Fang Yu memandangi patung emas di kejauhan di depan, sambil menggetarkan hatinya, patung emas ini benar-benar berhasil. Tuan, tugas tingkat ketiga sangat sederhana, dan itu sangat cocok untuk Anda. Saat ini, suara dingin terdengar dari samping. Memalingkan kepalanya untuk melihat, gadis putri salju yang berubah menjadi air mata yang sangat dingin muncul di samping. Selama tuannya menghancurkan patung emas ini hingga berkeping-keping, dia akan mampu menembus ke lantai 4. Kata air mata dingin menangis. Hancurkan pria emas kecil ini untuk mencapai lantai 4. Memang itulah keahlianku. Kupikir aku akan mengukirnya. Fang Yu tiba-tiba menyadari, memikirkan sesuatu, dan berkata, ya, ini sangat dingin. Air mata, karena kamu tahu, kenapa kamu tidak menjawab saat aku bertanya. Kamu harus membuatku ditendang. Saya hanya berharap tuannya akan merasakan sendiri kekuatan patung emas ini. Jawab air mata dingin menangis. Fang Yu memandangi air mata yang sangat dingin, dan tidak ada ekspresi di wajah lembut air mata yang sangat dingin itu. Tapi entah kenapa, lambat laun dia bisa merasakan, tangisan air mata tidak acuh seperti nada dan ekspresinya. Dia akan tetap membuat lelucon, bahkan sedikit jahat. Patung emas ini seharusnya dibuat menurut saya, yaitu saya ingin mengalahkan diri saya sendiri. Saya pernah mengalami situasi serupa sebelumnya. Fang Yu berkata dengan sedikit gerakan di dalam hatinya. Tuannya benar, patung emas ini sepenuhnya memulihkan tuannya. Apa yang dimiliki tuannya, yang dimilikinya, seperti tubuh fisik sebagai tubuh suci, dan tubuh roh agung, termasuk tingkat pertama dan kedua yang kadang-kadang dimiliki oleh tuannya terbuka. Jenis seni bela diri fisik, kata Chillingters. Lalu bagaimana denganku? Apakah aku akan dikenakan beberapa batasan pada tingkat ketiga ini, seperti hanya menggunakan daging, tanya Fang Yu. Tidak, pemiliknya seharusnya merasakannya juga. Lantai 3 benar-benar berbeda dari lantai 1 dan 2. Pemiliknya bisa melepaskan energi aslinya dan merasakan sakit di sini, seperti di luar. Dibalas dengan air mata, jika lapisan ketiga tidak membatasiku, akan mudah bagiku untuk memecahkannya. Fang Yu mengangkat alisnya. Apakah ini sangat mudah? Guru, air mata dingin bertanya balik. Fang Yu tercengang. Dengan kata lain, jika Master ingin menerobos ke lantai 4, dia harus bunuh diri sekali. Chillingters berkata dengan ringan, menurutku ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Kalimat ini membuat Fang Yu bereaksi. Ya, menara semesta di lantai 3 ini adalah dirinya sendiri. Lawan memiliki tubuh fisik yang sama dan kekuatan yang sama. Fang Yu akan melakukannya, dan yang lain juga akan melakukannya. Ini adalah duplikat lengkap. Eksistensi seperti ini tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Tapi, itu meniru kekuatanku saat ini. Maka kekuatanku akan terus meningkat di masa depan, dan UU akan kembali untuk menghancurkannya lagi, kata Fang Yu. Kekuatan Master meningkat, dan kekuatannya juga meningkat seiring dengan itu, sepenuhnya tersinkronisasi. Jawab air mata dingin. Hah, Fang Yu memang kaget sekarang. Jika kekuatannya selalu sinkron, maka menghancurkan manusia emas kecil ini, secara logika, itu menjadi mustahil. Karena Fang Yu bisa menghancurkannya, yang artinya, ia juga bisa menghancurkan Fang Yu. Situasi seperti ini, Fang Yu memicingkan matanya, menatap patung emas di kejauhan. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia berpikir terlalu sederhana. Ingin menerobos menara semesta, ternyata tidak semudah itu. Jika kekuatannya benar-benar tersinkronisasi, artinya, aku harus mendapatkan peningkatan besar dalam pertarungan dengannya, sebelum aku memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Fang Yu berkata dalam hatinya, bisa dikatakan begitu, bagaimana aku harus bertarung. Tuan adalah yang terbaik dalam bertarung, tidak akan ada masalah. Kata Crycolters dengan tangan di belakang punggungnya. Petik 2 petik 2. Fang Yu menoleh untuk melihat tangisan air mata, tercekat sejenak. Tangisan air mata dingin, mengucapkan kata-kata ini tanpa ekspresi, selalu tidak terasa memberi semangat, melainkan sarkasme. Lupakan saja, menurut sifat kencing menara semesta ini,
aku memang tidak bisa menembus lapisan ketiga dengan mudah. Ayo coba airnya dulu. Fang Yu memandangi patung emas di kejauhan dengan mata yang menakjubkan. Wah, detik berikutnya, dia bergegas maju. Ledakan, tinju kanan Fang Yu tiba-tiba terbanting. Jin Xiang juga mengepalkan tangan kanannya. Ledakan, tinju kedua belah pihak bertabrakan dan suara keras meletus. Boom-boom, Fang Yu menyerang satu demi satu, menggunakan keterampilan fisik dan pukulan dengan sangat cepat. Tapi Jin Xiang mampu mengatasinya sepenuhnya, dan melakukan serangan balik setiap kali Fang Yu menembak. Di antara ledakan tersebut, ada yang disebabkan oleh pukulan keras Fang Yu dari patung emas, dan ada pula yang disebabkan oleh pukulan keras Fang Yu dari patung emas. Dalam pertempuran badai, kedua belah pihak terbagi rata, dan tidak ada yang memanfaatkannya. 166. Wah, setelah beberapa saat pertempuran sengit, Fang Yu mundur dan berhenti sementara. Dia menghela nafas lega dan menatap tubuhnya. Rasanya seperti bermain melawannya. Selama pertempuran, setiap pukulan yang diterimanya menyakitinya dan tulangnya bergetar. Tentu saja, dia tahu bahwa pihak lain juga mengalami cedera dengan intensitas yang sama. Hanya saja, jika kamu terus berjuang seperti ini, tidak akan ada hasil. Bagaimana Fang Yu bisa bunuh diri? Sejak dia masih di bumi 3000 tahun yang lalu, dia sudah bosan dengan dunia dan mencoba bunuh diri, tapi dia tidak bisa mati. Sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan lebih sulit untuk mati. Berhenti berkelahi, tenang dan pikirkanlah, kata Fang Yu pada dirinya sendiri. Fang Yu meninggalkan menara semesta. Selama 2 hari berikutnya, dia berada di lantai atas loteng, mengerutkan kening, wajahnya muram, memikirkan cara menghancurkan pria emas kecil di lantai 3 menara semesta. Dalam 2 hari terakhir, Hong Yaozu dan yang lainnya tidak berani melangkah maju untuk mengganggu Fang Yu ketika mereka melihat Fang Yu. Karena wajah Fang Yu tidak pernah seburuk ini. Mereka semua mengira sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Bagaimanapun, Fang Yu belum pernah menunjukkan ekspresi seperti itu saat menghadapi Ji Wangu dan para dewa serta iblis. Pada akhirnya, Wang Fan lah yang berani bertanya mengapa. Fang Yu, apakah kamu menemui kesulitan? Wang Fan bertanya, ya, itu terlalu sulit, kesulitan yang sangat besar. Fang Yu baru saja keluar dari pikirannya dan menjawab. Wajah Wang Fan juga menjadi serius. Bahkan keberadaan Fang Yu mengatakan itu sangat sulit, dia tidak dapat membantu bahkan jika dia ingin membantu. Mungkinkah Fang Yu menemukan lawan yang lebih kuat? Ada apa? Dalam menghadapi musuh yang kuat, meskipun saya mungkin tidak bisa memberikan bantuan yang berarti, setidaknya saya bisa membantu sedikit, kata Wang Fan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, kamu tidak bisa membantu dengan ini. Ekspresi Wang Fan menjadi lebih serius, dan dia berkata, apakah lawannya begitu kuat? Bahkan kamu, aku tidak bisa menahannya sama sekali. Fang Yu berkata dengan tangannya. Ini, Wang Fan tiba-tiba berdiri, wajahnya terkejut. Dia tidak bisa duduk diam lagi. Fang Yu, bagaimanapun juga, kita harus menemukan solusi bersama, tidak peduli seberapa kuat lawannya. Kata Wang Fan, kamu, salah paham. Fang Yu melihat reaksi Wang Fan, menyadari kesalahpahaman pihak lain, dan tertawa, saya sendiri hanya memikirkan cara bunuh diri. Bunuh dirimu. Wang Fan tercengang, mungkin sulit untuk dipahami, tapi apa yang saya pikirkan selama 2 hari ini memang masalahnya, tapi Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak benar-benar akan bunuh diri. Ini hanya hambatan yang ditemui dalam proses budidaya. Fang Yu menjelaskan, petik 2 titik. Itu dia. Wang Fan merasa lega. Fang Zizun, kami siap mengeksekusi Ji Wangu hari ini. Setelah beberapa saat, suara cisuan mencapai telinga Fang Yu melalui ikatan darah. Fang Yu segera berdiri dan berkata kepada Wang Fan, rapat eksekusi sudah diatur, Anda harus bersiap. Ekspresi Wang Fan tertegun, dan dia berdiri dan menjawab, saya siap, dan saya bisa berangkat sekarang. Pergi. Tidak, kami akan mengeksekusi mereka di dalam Tiandaomen. Fang Yu mengangkat alisnya, tidak perlu pergi kemanapun. Petik 2. Di gerbang surga, Wang Fan tertegun. 1 jam kemudian, puncak gunung di belakang Tiandaomen. 78 jaringan Tiongkok. Ji Wangu, Chen Qianan, dan satu-satunya roh kudus yang masih hidup di paviliun Zixin berada semuanya diambil. Adapun biksu lain di ruang bawah tanah,
mereka tidak memenuhi syarat untuk muncul. Yang dieksekusi hari ini adalah Protoss, serta perwakilan dari Pavilion Zixin. Sangat disayangkan bahwa Master Pavilion dan Yuan Yu semuanya mati dalam pertempuran. Jika mereka tidak mati, mereka harus dieksekusi di sini. Fang Yu, Hong Yaozu, Fei Qi, Del, Kaisar Iblis Cixuan dan 5 Raja Iblis besar semuanya hadir, dan sejumlah besar ras manusia berkumpul di bawah gunung.